Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan mengenai media pembelajaran yang kami buat. Di mana media yang kami buat yaitu adalah Kamus Biologi sebagai media pembelajaran. Anggota dari kelompok 1 yaitu terdiri dari saya sendiri Dini Ramadan, Yanse Veronica Purba, Uswanda Indriani, dan Nafla Cahya. Langsung saja ke pemaparan materi dari media yang kami buat. Apa itu kamus? Nah, kamus ini adalah sebuah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Fungsi kamus adalah untuk membantu penggunanya mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal-usul sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi suatu perkataan. Ciri dari kamus yaitu adalah menjelaskan, di mana kamus berisi penjelasan mengenai kata-kata baku ataupun kata-kata tidak baku. Dan ciri yang kedua yaitu adalah istilah, di mana istilah ini adalah menerjemahkan istilah saja secara singkat, bukan panjang seperti pengertian. Contoh, reproduksi, yaitu adalah berkembang biak. Ciri yang berikutnya yaitu adalah sesuai abjad. Nah, sesuai abjad ini yaitu adalah diurutkan sesuai dengan abjad. Dan ciri yang terakhir yaitu adalah halaman bebas. Nah, di halaman bebas ini kamus itu artinya pada kamus itu halamannya tidak terbatas, itu bebas. Berikutnya yaitu adalah fungsi dan tujuan kamus. Adapun fungsi dan tujuan kamus sendiri yaitu adalah kamus berfungsi mencari arti kata yang belum diketahui. Dengan kamus, kita dapat mengetahui makna dan penggunaan dalam kondisi tertentu. Tujuan dari kamus sendiri yaitu adalah untuk mempelajari bahasa asing, penulisan laporan, pembacaan teks, pengetahuan arti kata, terjemah, petunjuk perjalanan, penelusuran kosakata yang sesuai, penyusunan kosakata yang terputus, dan pengetahuan tentang wawasan. Kelebihan dan kekurangan kamus. Kelebihan kamus berguna membantu para pemakai untuk mengenal kata-kata baru. Berikut maknanya. Selain menerangkan makna kata, kamus juga memuat cara-cara mengungkapkan kata tersebut. Kekurangan kamus yaitu adalah kamus hanya menerangkan istilah, tidak didefinisi secara lengkap seperti ensiklopedia. Alasan memilih kamus biologi sebagai media pembelajaran yaitu pengguna media kamus diaplikasikan pada saat siswa dan guru bersama-sama mengikuti kegiatan inti pembelajaran, memahami makna kata dalam bacaan. Guru memberikan penjelasan secara rinci dan disertai dengan contoh. Guru menjelaskan tentang membaca, memindai, makna kata, lemah, dan cara menggunakan kamus. Kemudian guru mencontohkan cara mencari makna kata di dalam kamus. Setelah itu guru memberikan kata-kata sulit kepada siswa dan menugaskan siswa untuk mencari makna dari kata-kata tersebut di dalam kamus. Alasan memilih kamus biologi sebagai media pembelajaran yaitu dalam pembelajaran memahami makna kata dalam bacaan, menggunakan media kamus dalam upaya mencapai peningkatan hasil belajar siswa dinilai sangat efektif. Pihak-pihak sekolah aktif dan kreatif dalam merancang dan menggunakan media pembelajaran, karena terbukti bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, siswa menjadi aktif dan pembelajaran mudah dipahami serta suasana kelas menjadi kondusif. Manfaat dan tujuan pembelajaran menggunakan media kamus biologi. Penggunaan media kamus diharapkan mampu memberikan kemudahan pada siswa dalam melakukan pembelajaran, memahami makna kata. Kamus adalah buku yang memuat kata yang disusun menurut abjad, berikut artinya, pemakaiannya, atau terjemahannya. Sebuah kamus biasanya berisi cara pelafalan, pola suku kata, dan contoh penggunaan. Kamus dapat memberikan informasi mengenai derivasi kata, makna kata, ejaan, dan ucapan. Oleh karena itu, peneliti memilih media ini untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan memahami makna kata. Adapun karakteristik materi. Nah, pada media pembelajaran yang kami buat ini, yaitu kamus, materi yang kami ambil yaitu adalah materi evolusi dari silabus kelas 12 SMA. Karakteristik siswa pada media pembelajaran kamus ini yaitu ada 5, yaitu minat, motivasi, gaya belajar, lingkungan, tingkat kemampuan. Minat ini adalah membaca buku hardcover,
Motivasinya itu mengetahui istilah-istilah dalam topik evolusi. Gaya belajar pada media ini yaitu visual karena lebih mudah mengingat dengan cara melihat lantas membaca. Nah, selanjutnya itu lingkungan. Lingkungan ini itu adalah kelas dan perpustakaan. Yang terakhir itu adalah tingkat kemampuan. Karakteristik siswa pada media yang buat ini diharapkan dapat mengingat, mengetahui, dan memahami. Selanjutnya ada langkah penyusunan kamus biologi. Langkah penyusunan kamus biologi yang pertama yaitu adalah menentukan bentuk jenis kamus dan deskripsinya yang sesuai dengan penggunaan atau konsumen. Yang kedua yaitu adalah mempersiapkan kamus yang akan disusun dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data atau materi serta menentukan daftar pustaka yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu adalah memilih satuan-satuan kamus atau sub-sub pokok kosakata inti sebagai entry kamus. Dan yang keempat adalah menyusun pendahuluan, menempatkan materi-materi tersebut dalam posisi yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu adalah menyusun pendahuluan, menempatkan materi-materi tersebut dalam posisi yang berbeda-beda pula. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah acuan paling penting dalam penyusunan kamus modern saat ini adalah menambah 2 bab pembahasan tentang materi kamus secara detail. Pertama, ada prolog atau mukadimah. Dan kedua, di akhir kamus melampirkan beberapa catatan atau lampiran-lampiran dan keterangan-keterangan tambahan tentang pentingnya kamus bagi pengguna. Letak kesulitan dalam pembuatan kamus. Yang pertama, pada penyediaan korpus data, penyediaan substansi bahasa sumber sebagai bahasa sasaran penyusunan kamus hanya dilakukan dengan metode searching di berbagai literatur. Yang kedua, dari segi tujuan kamus disusun bukan untuk badan bacaan semata, melainkan untuk menambah pengetahuan yang sebelumnya belum pernah diketahui. Kamus ini ditunjuk pada siapa dan seberapa besar ruang lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu adalah kendala dapat ditemukan pada saat pengumpulan data. Sebagai kamus bahasa, maka data yang dikumpul itu adalah berupa kata dasar dan berimbuhan kata ulang dan lain-lain. Seberapa efisiensi penggunaan kamus sebagai media pembelajaran? Nah, sebagai media atau komponen suatu bahasa, kosakata vocabulary memegang peranan penting dan tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen lainnya, seperti fonologi, struktur atau tata bahasa. Istilah perbendaharaan kata vocabulary adalah kumpulan dari beberapa kata yang digabungkan sehingga memiliki makna atau arti. Vocabulary ini tidak dapat dipisahkan dari keempat keterampilan dalam berbahasa, membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Adanya kamus pelajar ini bisa membuat siswa atau peserta didik mau untuk belajar atau memperkaya kosakata dimanapun mereka berada. Motivasi dan minat menjadi faktor keberhasilan siswa dalam belajar bahasa biologi. Seorang siswa yang tidak memiliki minat dan keinginan untuk belajar suatu bahasa, itu tentu akan terlihat dari hasil pembelajarannya. Adapun cara membuat media pembelajaran biologi yang kami buat yaitu adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk jenis kamus dan deskripsinya yang sesuai dengan pengguna atau konsumen. Yang kedua, menghitung besarnya finansial dan melakukan studi kelayakan. Yang ketiga, merencanakan proses kerja dan menjadwalkan sesuai dengan jadwalnya. Dan yang keempat, mempersiapkan tim atau komunitas kerja sesuai dengan keahlian masing-masing dan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan kamus yang akan disusun dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data atau materi serta menentukan daftar pustaka yang akan digunakan. Lalu, langkah selanjutnya yaitu adalah memilih satuan-satuan kamus atau sub-sub pokok kosakata inti sebagai entry kamus. Dan menyusun pendahuluan menempatkan materi-materi tersebut dalam posisi yang berbeda-beda. Lalu,
mengurutkan entry-entry tersebut secara berurutan menurut standar urutan kamus. Dan langkah yang terakhir, acuan paling penting dalam penyusunan kamus modern saat ini adalah menambah 2 bab pembahasan tentang materi kamus secara detail. Pertama, ada prolog atau mukadimah, dan kedua, di akhir kamus melampirkan beberapa catatan atau lampiran-lampiran dan keterangan-keterangan tambahan tentang pentingnya kamus bagi pengguna. Sekian presentasi hasil laporan mengenai media pembelajaran yang kami angkat dari kelompok 1, yaitu adalah kamus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.